Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah Minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 25 Juli 2021. Namun kita siapkan hati kita untuk saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah Minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 25 Juli 2021 dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Demikianlah bunyinya. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini
supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan." Demikianlah bunyinya. Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang kita pahami makan dan hidup? Apakah makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Penting hal ini kita camkan. Karena selama ini manusia hidup pada umumnya hanya mengejar untuk kebutuhan sehari-hari, yakni kebutuhan fisik. Bahkan lebih dari situ, mereka mengejarnya untuk kebutuhan lainnya. Namun ternyata kebutuhan fisik itu, saudaraku, hanya satu unsur saja yang dibutuhkan untuk hidup ini. Karena banyak lagi yang dibutuhkan untuk hidup itu sendiri. Itulah yang disebut aspek-aspek hidup manusia secara holistik adalah spiritual, fisik, mental, dan sosial. Keempat ini saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Dan saya meletakkan poin nomor 1, yakni spiritual. Spiritual adalah keimanan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu berarti penting sekali dan harus diberi perhatian yang sangat serius. Dengan memiliki spiritual yang tinggi, maka akan memiliki kepekaan yang tinggi juga akan kebutuhan fisik, mental, dan sosial. Sehubungan dengan itu, kita memahami teks khotbah minggu ini adalah beberapa pokok penting untuk kita lakukan. Yakni yang pertama, kuasa Tuhan sungguh nyata. Dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ini dapat kita lihat bagaimana Nabi Elisa dipilih Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan dalam pemeliharaan umatnya. Ini terbukti kepada keluarga janda melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak, dan juga mujizat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati. Melepaskan rombongan nabi dari makanan beracun. Dan teks khotbah minggu ini adalah untuk mencukupkan makanan yang sedikit agar dapat dimakan untuk 100 orang, bahkan masih ada sisanya. Melihat peristiwa-peristiwa itu, maka kita diajak untuk merenungkan sejauh mana kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam pemeliharaan atas umat yang dikasihinya sejak dahulu, sekarang, dan akan datang. Timbul suatu pertanyaan, di manakah kuasa Tuhan pada musibah yang menimpa kita pada saat ini, yakni penyebaran COVID-19? Saudaraku, kita tidak punya hak sama sekali mengatur akan kuasa Tuhan itu. Itu adalah absolutely, kemutlakan dari Maha Kuasa. Tuhanlah yang berhak kapan Dia akan bertindak dan seperti apa tindakannya, hanya Dialah yang tahu. Tapi yang pasti, Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sebentar saja. Bisa kita lihat di dalam kitab Yesaya 54 ayat 10. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Yang kedua, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ketika seorang Baal-salisa datang kepada Elisa membawa roti hulu 20 roti jelai
dan gandum baru, Elisa memerintahkan agar pelayannya itu membagikan. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Logika berjalan dalam diri pelayan lebih kuat daripada mendengarkan perintah, bahwa hal itu tidak mungkin, katanya. Ayat 43, si pelayan mengatakan, tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Namun Elisa meyakinkannya bahwa itu akan cukup, bahkan lebih, karena kuasa dan kasih Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia ternyata menjadi mungkin bagi Allah. Hal yang tidak mungkin sering meliputi hidup kita, saudaraku. Tidak mungkin saya sembuh, kata kita. Tidak mungkin saya mampu, itu kata kita. Tidak mungkin saya punya anak, keturunan, itu kata kita. Tidak mungkin nasibku ke depannya lebih baik, itu kata kita. Rasa tidak mungkin lebih besar dari percaya. Jadi itulah yang sering menghalangi kita, memblok kita untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Iman dari Elisa menjadi contoh bagi kita semua. Di tengah zaman yang tidak mudah dihadapi, sehingga sering tidak mampu kita menjalani hidup ini. Seakan-akan iman itu tenggelam, bahkan tidak nampak lagi, karena terlalu beratnya beban itu yang sudah menimpa hidup kita. Marilah saudaraku, kita taruhkan seluruh beban kita kepada Tuhan saja, agar kita memperoleh kelegaan dan sukacita. Kita bisa baca dalam Matius 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang ketiga, Yesus adalah roti hidup. Nats khotbah minggu ini berkaitan sekali dengan bacaan firman Tuhan yang menjadi epistel minggu kita pada minggu ini dari kitab Yohanes 6 ayat 25-35. Sebagai pengikut Tuhan, haruslah kita jelas apa motivasi kita mengikut Dia. Apakah sekedar ikut-ikutan saja, malu bila tidak beragama, atau kita percaya kepada Yesus sebagai roti hidup itu? Sebagaimana perkataan Yesus, barang siapa yang percaya padaku, maka akan mendapat kehidupan yang kekal. Artinya tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Percaya kepada Yesus sebagai roti hidup menjadi dasar hidup kita sebagai orang yang menghadapi apapun itu, termasuk percaya kepadanya dalam menghadapi musibah besar menimpa hidup kita, yakni penyebaran COVID-19, di mana agar dengan kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan survive, bertahan, tegar, kuat, mampu, penuh semangat, berjuang dalam menghadapi apapun yang menimpa hidup kita. Percayalah, Yesus sebagai roti hidup yang memberi jaminan hidup bagi kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, tetaplah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki kasih dan kuasa dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari-hari yang telah berlalu dan kami sampai pada hari ini, hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Engkau memberkati Tuhan hidup kami, agar kami tidak goyah di dalam menjalankan kehidupan kami ini. Terkhusus ketika kami menghadapi banyak masalah, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau saja, karena Engkau adalah roti hidup yang memberikan kehidupan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami mohon ampun bila selama ini kami kurang beriman kepadamu, sehingga kami sering menghadapi hal-hal yang sulit dan tidak mampu kami mengerti. Namun kini Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu yang menyatakan Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan umat-Mu. Tuhan, ampuni kami dan biarlah kami dibentuk terus beriman kepadamu sehingga kami kuat menghadapi kehidupan ini Tuhan. Seberat apapun itu, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami berserah diri padamu dan kami sampaikan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, secara khusus mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Bila mereka sedang keadaan berduka cita, biarlah Tuhan menghiburkan mereka agar mereka tabah menghadapi kehidupan ini. Apabila mereka menghadapi keputusasaan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman agar mereka mampu menghadapi apapun yang sulit menimpa hidup mereka. Biarlah mereka bangkit Tuhan, mengenal akan kasih-Mu dan kuasa-Mu untuk masa depan mereka. Kami serahkan Tuhan anak-anak, remaja, pemuda, orang tua yang dewasa dan yang sudah tua, kiranya mereka di dalam pemeliharaan-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, agar Engkau yang memimpin Tuhan, memberikan roh yang kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, agar kami dipimpin dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga yang dimana saat ini sedang menghadapi kesulitan, bisa dapat teratasi ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah dunia ini, memberikan kedamaian dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.